Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Umi Mulia Melisa Fitri, NRP 06 dari Diploma 4 Manajemen Bisnis semester 6A, tahun ajaran 2019-2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar manajemen kualitas pada semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 outline utama. Outline pertama yaitu variabilitas, outline kedua piranti atau alat untuk data numerik, outline ketiga soal perhitungan variabilitas, dan outline keempat soal piranti data numerik. Outline pertama, variabilitas. Pada mengukur variabilitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menghitung jarak atau range, cara kedua menghitung rata-rata penyimpangan atau mean deviasi, dan cara yang ketiga menghitung standar deviasi atau penyimpangan standar. Menghitung jarak dapat dilakukan dengan menghitung nilai maksimum data dikurangi nilai minimum data. Namun, jarak memiliki kelemahan untuk mendeskripsikan variabilitas, karena jarak sangat tergantung kepada dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, atau malah tergantung hanya kepada satu nilai yang ekstrim, sehingga ia tidak dapat merupakan suatu alat ilmiah yang reliable. Nah, range sendiri merupakan alat pengukuran variansi yang tidak stabil. Kemudian, untuk menghitung jarak antar kuartil dapat dilakukan dengan menghitung kuartil 3 dikurangi kuartil 1, sedangkan menghitung jarak semi antar kuartil dapat dihitung dengan K3 min K1 per 2. Cara yang kedua dalam mengukur variabilitas yaitu menghitung rata-rata penyimpangan atau mean deviasi. Mean deviasi adalah mean dari harga mutlak semua deviasi nilai-nilai individual. Yang dimaksud dengan deviasi adalah penyimpangan sesuatu nilai dari mean grupnya. Dibandingkan dengan perhitungan jarak, mean deviasi ini telah lebih maju. Ia tidak meniadakan data sedikit pun. Dengan rumus, mean deviasi sama dengan sigma F X mutlak per sigma F. Cara yang ketiga yaitu standar deviasi. Standar deviasi dapat mempertahankan segi-segi, baik dari mean, deviasi, dan mengatasi kelemahan pokoknya. Semua deviasinya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dan akhirnya diakar. Mean deviasi sendiri memiliki rumus, yaitu akar sigma F X mutlak kuadrat per N atau jumlah. Outline selanjutnya yaitu piranti untuk data numerik. Piranti atau alat perbaikan kualitas dibedakan atas piranti yang menggunakan data numerik dan piranti yang menggunakan data verbal. Piranti menggunakan data numerik terdiri dari 5 piranti, antara lain kertas periksa atau biasa yang disebut dengan check sheet, Pareto chart, histogram, diagram pencar, diagram perjalanan atau run chart. Kelima piranti alat tersebut digunakan untuk mengetahui apa masalah utama terjadinya penyimpangan. Outline selanjutnya soal variabilitas. Nah, di sini ada contoh data keuntungan penjualan pada tahun 2019 yang dicatat pada tiap minggu. Nah, karena pada setiap tahun terdiri dari 52 minggu, maka pada contoh data keuntungan penjualan tahun 2019 tersebut terdiri dari 52 data. Nah, sebelum mengukur variabilitas, terlebih dahulu menyusun tabel yang terdiri dari X, frekuensi dikali X bar atau nilai rata-rata, X kecil atau nilai tengah, kemudian Fx kecil, X mutlak, Fx mutlak, dan Fx mutlak kuadrat. Sehingga dapat diketahui sigma F atau N atau jumlah, sigma Fx, sigma Fx mutlak, dan sigma Fx mutlak kuadrat. Nah, di sini setelah menyusun tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai maksimum data sebesar 97, nilai minimum sebesar 13, kuartil 1 32,75, kuartil 2 49, kuartil 3 66,5, N atau jumlah sebanyak 52 data, X bar atau nilai rata-rata sebesar 50,52, sigma Fx sama dengan 2627, sigma Fx mutlak 922,04, dan sigma Fx mutlak kuadrat sebesar 22.508,98. Nah, dari yang diketahui tersebut dapat dihitung jarak atau range sama dengan maksimum min minimum 97 min 13, range sama dengan 84.
Sedangkan nilai jarak antar kuartil K3 min K1 sebesar 33,75 dan jarak semi antar kuartil diketahui sebesar 16,875. Sedangkan min deviasi sebesar 17,731154 atau penyimpangan rata-ratanya sebesar 17,73154 dan standar deviasi sebesar 2,885191. Selanjutnya yaitu soal piranti untuk data numerik. Piranti yang pertama check sheet. Check sheet atau kertas periksa adalah suatu piranti yang paling sederhana untuk menghitung sesuatu terjadi. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kertas piranti. Hal pertama yaitu bentuk lajur-lajur untuk mencatat data dan harus jelas. Hal yang kedua, data yang hendak dikumpulkan dan dicatat harus jelas tujuannya. Hal yang ketiga, kapan data dikumpulkan harus dicantumkan. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu data dikumpulkan secara jujur sehingga menghasilkan data yang akurat. Nah, di sini saya mengambil contoh data pada produk hair dryer. Data yang hendak dikumpulkan pada kertas piranti ini yaitu 10 jenis cacat pada produk hair dryer, mulai dari jenis cacat pada daya penghantar panas, daya listrik, daya angin, pengaturan lengkap atau tidak pada hair dryer, bahan mudah terbakar atau tidak pada hair dryer, warna hair dryer, panjang kabel hair dryer, ukuran hair dryer, berat hair dryer, dan suara hair dryer. Dengan waktu pengumpulan data dari bulan pertama hingga bulan ke-8. Kemudian piranti yang selanjutnya yaitu Pareto chart. Nah, pada penyusunan Pareto chart ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan persoalan apa yang hendak diselidiki dan menentukan macam data serta bagaimana data diolah. Nah, pada langkah pertama ada 4 hal yang perlu diperhatikan, mulai dari macam persoalan, macam-macam data yang diperlukan, hal-hal yang tidak sering terjadi digolongkan ke dalam hal-hal lain, dan lakukan pengumpulan data. Nah, setelah melakukan langkah pertama, langkah kedua menyusun data telesheet. Di sini saya mengambil contoh data pada bulan kedua. Kemudian menyusun data telesheet seperti pada slide berikut. Langkah ketiga yaitu menyusun datasheet untuk Pareto diagram. Nah, data-data yang digunakan untuk menyusun Pareto diagram antara lain jenis cacat, jumlah kerusakan, jumlah kumulatif kerusakan, persentase jumlah kerusakan, dan persentase kerusakan kumulatif. Nah, pada langkah ketiga ini, penyusunan data jumlah kerusakan telah disusun mulai dari jumlah terbesar yaitu daya listrik hingga jumlah terkecil jumlah 10 pada kelengkapan pengaturan. Untuk mempermudah penggambaran Pareto diagram, jenis cacat dimisalkan pada nama A, B, C, hingga C. Kemudian langkah yang keempat menggambarkan Pareto diagram yang terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X atau nama pada jenis cacat, yaitu A, B, C, hingga C, dan sumbu Y, yaitu jumlah kerusakan yang digambarkan pada diagram batang, serta adanya grafik yang menggambarkan jumlah persentase kumulatif kerusakan. Piranti yang selanjutnya yaitu histogram. Nah, untuk menyusun histogram ada beberapa langkah. Langkah yang pertama menghitung jumlah data pengukuran. Pada data tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 80. Kemudian langkah kedua menentukan jarak atau range. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menghitung range yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, sehingga 79 dikurangi 10 menghasilkan range sama dengan 69. Kemudian langkah ketiga membagi data dalam sejumlah kelas. Di sini saya memisalkan kelas sama dengan 10. Kemudian langkah keempat menentukan lebar kelas. Setelah mengetahui K sama dengan 10 dan range sama dengan 69, dapat dihitung lebar kelas atau H sama dengan R per K sama dengan 69 per 10 menghasilkan lebar kelas 6,9 atau dapat dibulatkan sebesar 7. Langkah yang kelima menentukan batas kelas. Nah, menentukan batas kelas ini dapat ditentukan dari nilai paling minimum data yaitu 10, kemudian ditambah dengan lebar kelas ditambah 7, 10 hingga 16 pada kelas pertama dan seterusnya hingga kelas ke-10.
Kemudian langkah selanjutnya menyusun data tabel frekuensi yang terdiri dari batas kelas, titik tengah, frekuensi, dan batas bawah. Selanjutnya yaitu menggambarkan histogram. Nah, gambar histogram ini pada sumbu X terdiri dari range kelas seperti yang diketahui. Range kelas pertama yaitu 10 hingga 16 dan seterusnya hingga range kelas ke-10 73 hingga 79. Dan pada sumbu Y terdapat frekuensi batas. Sehingga dari histogram tersebut tampak bahwa data mempunyai kecenderungan sentral antara ketebalan pada range 31 sampai 37 dan 38 sampai 44. Piranti yang selanjutnya yaitu diagram pencar. Nah, pada diagram pencar terdiri dari 5 pola scatter diagram. Pola pertama menggambarkan korelasi positif. Pola kedua menggambarkan mungkin korelasi positif. Pola ketiga menggambarkan tidak ada korelasi. Pola keempat mungkin korelasi negatif. Dan pola kelima korelasi negatif. Nah, berikut merupakan contoh tabel untuk diagram pencar yang terdiri dari dua variabel. Variabel pertama menit lembur dan variabel kedua N produksi atau jumlah. Pada diagram pencar dengan menggunakan Excel dapat diketahui pola sebagai berikut dan nilai R sebesar 0,157368022, yang artinya R mendekati 0, yaitu korelasi antara dua variabel adalah lemah. Sehingga dengan pola diagram pencar di atas dapat diketahui bahwa diagram tersebut terlihat seperti pola ketiga, yaitu tidak ada korelasi, yang artinya Y mungkin disebabkan oleh variabel lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa Y mungkin disebabkan oleh variabel lain sehingga korelasi antara dua variabel adalah lemah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.